multikulturalisme dan pluralisme. Multikulturalisme ini berasal dari dua kata yang terdiri dari multi atau plural yang berarti jamak atau banyak, dan kultural yang berarti budaya. Jadi multikulturalisme ini adalah sebuah ideologi atau paham yang mengakui dan mengagungkan adanya perbedaan. Perbedaan yang dimaksud di sini yaitu perbedaan per orang atau per budaya. Jadi perbedaan ini bentuknya seperti perbedaan nilai-nilai sistem, perbedaan budaya, perbedaan kebiasaan dan pandangan politik, serta perbedaan agama. Sedangkan pluralisme secara luas merupakan paham yang menghargai adanya perbedaan dalam suatu masyarakat dan memperbolehkan kelompok berbeda tersebut untuk tetap menjaga keunikan budayanya masing-masing. Jadi multikulturalisme dan pluralisme ini adalah dua hal yang berbeda. Kalau multikulturalisme ini mengakui dan mengagungkan dan tidak mempelajari, kalau pluralisme ini menghargai serta mempelajari budaya-budaya yang berbeda tersebut untuk menghindari sebuah konflik. Ya, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu multikulturalisme dan pluralisme dalam tinjauan sejarah. Sejarah multikulturalisme merupakan sejarah masyarakat majemuk. Dalam sejarahnya, multikulturalisme diawali dengan munculnya teori Melty-Potiang yang diwacanakan oleh Hector, yaitu seorang imigran asal Normandia. Dalam teori Melty-Potiang, Hector menekankan penyatuan budaya dan melelehkan budaya asalnya yang ada di daerah tersebut. Dan yang kedua yaitu pluralisme. Adapun sejarah pluralisme yaitu muncul pada masa abad pertengahan atau pada masa pencerahan yang terjadi di Eropa pada tahun 18 Masehi. Masa atau abad tersebut dinilai sebagai awal dari bangkitnya gerakan pemikiran modern. Pemikiran modern yaitu masa yang diwarnai dengan adanya wacana-wacana baru, pergolakan pemikiran manusia yang berorientasi pada superioritas akal. Demikian penjelasan dari materi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang multikultural dan pluralisme dalam pandangan perspektif Islam. Multikultural dan pluralitas pada hakikatnya merupakan realitas kehidupan yang mana tidak bisa dihindari dan ditolak, karena multikultural dan pluralitas merupakan sunatullah, maka keberadaannya harus diakui oleh manusia. Wacana tersebut sering dijumpai dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang mengatakan, "Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa." Karena pluralitas merupakan bagian dari multikultural, maka pluralisme diartikan sebagai menerima pendapat. Secara terminologi, multikultural dan pluralisme sebenarnya sudah ada sejak pandangan Islam, terutama dalam Al-Quran dan hadis, tetapi baru populer sejak tahun terakhir 2 dekade abad ke-20 ketika terjadi perkembangan penting dalam kebijakan internasional yang baru memasuki sebuah fase yang dijuluki Muhammad Menarah atau fase pembinasaan, yaitu sebuah perkembangan yang pada prinsipnya tergugat atau tergambar jelas dalam upaya barat yang habis-habisan untuk
menjajah ideologi modern yang dianggap universal, seperti demokrasi, HAM, pluralisme, pasar bebas, dan mengekspornya untuk konsumsi luar dengan berbagai kepentingan yang beragam. Sekilas penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ada internalisasi nilai-nilai multikulturalisme dan pluralisme dalam pendidikan Islam. Ada berbagai usaha lembaga pendidikan menginternalisasi nilai-nilai multikulturalisme dan pluralisme untuk menciptakan kerukunan umat beragama. Antara lain, yang pertama, ada mengembangkan rasionalisme pengelolaan lembaga pendidikan. Yang kedua, ada membuka kerjasama dengan mereka yang sebelumnya dianggap sebagai saingan atau musuh. Yang ketiga, membuat standarisasi ajaran-ajaran agama sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dilayaninya. Yang keempat, ada memberikan peran yang lebih luas kepada mereka yang selama ini dianggap tergolong awam dalam soal-soal agama. Pembahasan selanjutnya atau pembahasan yang terakhir mengenai wawasan tentang pluralis multikultural dalam pendidikan Islam. Nah, bagaimana sih pluralisme multikultural dalam pendidikan Islam itu? Dalam Al-Quran itu sendiri menegaskan bahwa yang namanya pluralitas bukan hanya keunikan suatu masyarakat, akan tetapi merupakan suatu kepastian atau takdir Allah. Menurut Madejid, pluralisme haruslah difahami sebagai pertalian sejati kebinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban. Atau secara sederhana dijelaskan bahwa pluralisme merupakan suatu sistem nilai yang memandang secara positif, optimis terhadap kemajemukan itu sendiri dengan menerimanya sebagai kenyataan dan berbuat sebaik mungkin berdasarkan kenyataan itu. Jadi kita sebagai masyarakat harus menghargai suatu keberagaman. Nah, apa yang harus kita lakukan yaitu menerimanya atau melakukan dengan sebaik mungkin. Nah, di Indonesia itu sendiri merupakan negara yang kaya dengan kemajemukan atau plural. Pluralisme mengandung tuntunan agar tiap-tiap individu dalam masyarakat mengambil posisi melibatkan diri secara aktif dengan mengedepankan sikap terbuka, semangat egalitarian, pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia sambil membangun interaksi dan kerjasama. Namun, perlu disadari bahwa konsep tersebut tidak bisa secara otomatis langsung bisa diterapkan. Oleh karena itu, dibutuhkan prakondisi atau kondisi yang dapat dijadikan landasan sebuah proses yang bersifat mutlak agar konsep ini bisa digiring kepada tahap operasional. Itu yang pertama, dekonstruksi absolutisme. Pluralisme mensyaratkan segala bentuk absolutisme klien kebenaran yang menafikan orang lain harus dihapuskan. Karena pembenaran terhadap diri sendiri hanya akan membawa orang pada gagasan sempit, komunal, dan eksklusif. Jadi, pluralisme ini membutuhkan kondisi di mana anggapan-anggapan itu seharusnya tidak bersifat makna final. Dan yang kedua, penegasan relativisme. Relativisme di sini itu menegaskan bahwa ada banyak kebenaran yang merupakan bagian dari konteks ruang dan waktu. Jadi kebenaran konteks tidak bisa dimutlakkan, melainkan terbuka dengan inovasi, pembaharuan, dan penelaahan kembali. Tidak ada kebenaran absolut. Kebenaran harus selalu dicari dan didialogkan. Setiap kebenaran adalah proses pencarian dan setiap pencarian adalah kenisbian. Karena kebenaran itu merupakan sesuatu yang bisa dilihat, diukur, dan pasti. Dan yang ketiga, pembumian toleransi. Toleransi ini merupakan persoalan penerapan prinsip agama. Toleransi bukanlah sejenis netralisme kosong yang bersifat prosedural, melainkan pandangan hidup yang berakar dalam ajaran agama. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 148. Di situ dijelaskan bahwa toleransi merupakan buah dari penerapan prinsip agama, yaitu mengamalkan kebaikan, dan salah satu manifestasi dari kebaikan adalah menghargai kemajuan